Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Dua jasad pendulang emas ilegal yang tewas ditemukan dan dievakuasi ke RSUD DKI. Seorang warga mabuk tewas tertembak. Warga bakar pos TNI di Kabupaten Asmat. Begal rawan di Kabupaten Merauke, IRT baru keluar rumah, langsung dianiaya. Aparat gabungan TNI dan Polri akhirnya berhasil mengevakuasi 2 jasad penambang emas yang menjadi korban pembantaian KKB di Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Selama 4 hari, petugas kesulitan mengevakuasi jasad korban hingga akhirnya pada hari Jumat, puluhan polisi dan TNI tiba di Kampung Binki, Distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo. Jasad Desen Domingus dan Marcelinus Manek masih tergeletak di pinggir jalan. Petugas langsung memasukkannya dalam kantong jenazah dan membawanya ke RSUD DKI. Diduga korban atas nama Desen Domingus dan Marcelinus Manek ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area Kampung Binki, Distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo. Saat ini, kedua jenazah telah dievakuasi ke RSUD DKI untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengingat medan yang sulit dan potensi ancaman lanjutan di sekitar lokasi. Insiden ini menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap masyarakat sipil, khususnya para penambang di wilayah rawan, masih sangat nyata. Masih ada 3 jasad penambang yang belum berhasil dievakuasi. Petugas masih melakukan pencarian meski situasi di lokasi masih rawan. 5 pendulang emas ilegal tewas dibantai kelompok kriminal bersenjata. Pekan lalu, KKB melakukan 2 kali serangan, yakni di Kampung Binki, Distrik Seradala, dan 1 lokasi lainnya tidak jauh dari lokasi pertama. April tahun 2025, KKB juga membantai 11 pendulang emas ilegal di lokasi yang sama. Mereka tidak mengizinkan siapapun menginjak wilayah mereka, apalagi menambang emas. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Tim gabungan TNI dan Polri pada hari Sabtu melanjutkan pencarian 3 jenazah dan menemukan 4 pendulang emas ilegal yang selamat di Distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo. Saat evakuasi 4 pendulang yang selamat dari serangan kelompok kriminal bersenjata, rombongan kendaraan polisi ditembak dari hutan. Kontak tembak terjadi selama 30 menit. Keempat korban selamat ini bersembunyi di hutan sejak hari Minggu pekan lalu. Setelah mendengar ada kendaraan aparat yang melintas, mereka memberanikan diri keluar dari hutan. Setelah berhasil dievakuasi, keempat korban selamat bersama tim gabungan langsung diperiksa kesehatannya. Mereka merupakan pekerja tambang yang sebelumnya terjebak di area pendulangan emas di Seradala. Dalam proses evakuasi, tim sempat terlibat kontak tembak dengan KKB, namun demikian keempat korban berhasil diselamatkan dan dievakuasi dalam keadaan selamat dan menuju Polres Yaukimo untuk konsolidasi serta pemeriksaan kesehatan.
Satgas Ops Damai Karten menegaskan evakuasi ini merupakan bukti nyata komitmen aparat dalam melindungi setiap jiwa masyarakat di tanah Papua, meskipun dilaksanakan dalam situasi penuh resiko. Saat ini 2 jasad dan 4 korban selamat masih berada di RSUD DKI. Direncanakan korban tewas akan dimakamkan di TPU DKI dan korban selamat akan dipulangkan ke kampung halamannya. Riantonai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Sekelompok orang pada hari Sabtu membakar pos TNI Satgas Yonif 123 Raja Wali di Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Aksi massa buntu tewasnya salah seorang warga yang diduga tertembak peluru aparat. Sebelum kerusuhan pecah, 2 warga yang dalam keadaan mabuk terlibat perkelahian di sekitar pos TNI Satgas Yonif 123 Raja Wali. Lalu salah seorang anggota TNI datang untuk melerai, namun perkelahian semakin menjadi-jadi dan menyeret banyak orang. Anggota TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan, namun naas peluru mengenai seorang warga hingga tewas. Kejadian ini memicu kemarahan warga. Mereka membakar pos TNI dan menjarah barang dagangan warga di sepanjang jalan di Kabupaten Asmat. Dengan kondisi di lapangan, saya mungkin tidak tahu secara pasti. Ini juga sementara akan juga kita lagi melakukan kegiatan pendalaman terkait dengan kejadian tersebut. Sehingga dengan adanya mengatasi mabuk tadi ternyata telah mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Setelah ada kejadian itu memang terjadi pergerakan aksi maksa, memang spontan untuk melakukan kegiatan pengerusakan sampai kegiatan pembakaran misalnya di pos Kout Satgas Yonif 123 Raja Wali yang ada di Agats, Kabupaten Asmat. Hingga saat ini aparat TNI dan Polri masih melakukan pemantauan ketat di Agats, Kabupaten Asmat. Polisi juga melakukan patroli mengantisipasi kerusuhan. Warga diimbau tenang dan tidak terprovokasi isu negatif karena kasus ini sedang ditangani aparat. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Indra Guru Wardana yang menjadi korban penembakan sadis oleh KKB pimpinan Elkius Kobak akhirnya ditemukan pada hari Sabtu. Penemuan jasad setelah tim gabungan TNI Polri memperluas penyisiran di sungai sekitar tempat tinggal korban. Selain menembak korban hingga tewas, kelompok KKB juga membakar rumah korban hingga hangus. Pasca penembakan, aparat gabungan sempat melakukan olah TKP di lokasi, namun jenazah Indra tidak ditemukan saat itu. Polisi menemukan jasad Indra mengapung di dekat pohon dengan posisi tubuh diikat di bagian perut dan dada menggunakan mesin perahu. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Puskesmas Suator. Di tempat kejadian perkara tidak ditemukan adanya korban dan selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar lokasi, dan setelah melakukan pencarian sekira-kira kurang lebih 1 jam, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan terlilit tali yang diduga sengaja diikatkan oleh para pelaku supaya korban tidak ditemukan oleh warga maupun oleh aparat keamanan yang ada. Tentunya segera saat ini dilakukan evakuasi menuju Puskesmas Suator dari tempat penemuan korban. Polisi di Kabupaten Asmat masih mengejar KKB yang menembak korban. Diduga pelaku melarikan diri ke Kabupaten Yahukimo melalui jalur sungai. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Bapak Ibu, kita punya ruangan yang dijadikan gudang ini terbakar ini. Tolongkah? Kebakaran menghanguskan 2 ruangan di SMA Negeri 1 Kota Sorong pada hari Sabtu. Musola dengan ruangan guru. Api berkobar dan membuat panik warga karena khawatir merembet ke bangunan lain. Warga sekitar berusaha memadamkan api, namun tidak berhasil, sehingga 2 ruangan berisi sejumlah barang dan dokumen hangus terbakar. Polsek Sorong Barat bersama anggota TNI dan Damkar membantu memadamkan api sehingga tidak meluas. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik di salah satu ruangan. Untuk
Untuk penyebab dugaan sementara penyebab kebakarannya apa? Sementara masih dalam proses penyelidikan. Berapa ruangan yang terbakar? Informasi dari pihak sekolah bahwa ada 2 ruangan, yaitu pertama ruangan gudang penyimpanan barang-barang di sekolah, dan juga ada tempat ruangan yang mana fotokopi kadang soal-soal sekolah. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun sebagian dokumen penting tidak bisa diselamatkan. Sekolah saat ini terpasang garis polisi karena Polsek Sorong Barat masih memeriksa penyebab pasti kebakaran. Topan dan Riantonai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pipit, seorang ibu muda mengalami luka serius di bagian wajah akibat dibegal di depan rumahnya pada hari Sabtu. Saat itu Pipit hendak keluar rumah di Jalan Radio dan tiba-tiba seorang pria muncul dari semak-semak dan langsung mengayunkan senjata tajam ke arah korban. Hantaman tersebut tidak hanya sekali, namun 3 kali hingga ia terjatuh dan pingsan. Berapa orang itu? 1 orang saja. Nah, awalnya memang tidak lihat dia? Tidak lihat, dia muncul tiba-tiba dari alang-alang situ. Sudah kabur ya? Iya. Tapi kenali pelaku kan tidak? Tidak, saya tidak kenal. Karena saya baru pindah di rumah sini, tahu, di Jalan Radio. Yang diambil apa saja? Isinya di tas itu ada HP, dompet, sama uang sekitar 200.000. Tapi dompetnya sudah ketemu selang 1 hari setelah kejadian. Di sekitar situ juga? Iya. Sementara itu pelaku kini dalam proses pengejaran oleh polisi yang sudah mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dari keterangan saksi dan bukti di lokasi. Mengenai mulut korban, sehingga korban terjatuh. Pada saat korban terjatuh, diduga pelaku ini melakukan pemukulan lagi di bagian lengan kanan dan bagian pinggang sebelah kanan juga, sehingga korban sempat tidak sadarkan diri. Dan pada saat itu diduga pelaku mengambil tas yang berisikan HP dan uang sebesar 200.000. Polisi mengimbau warga waspada dan mengantisipasi begal dengan cara tidak menggunakan barang mewah atau barang yang mengundang pencuri untuk beraksi. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang narapidana di Lapas Merauke berhasil kabur pada hari Minggu. Eduardus Supusepa berhasil lolos dari pengawalan petugas NAPI yang saat itu tengah menjaganya saat menjalani perawatan kesehatan di RSUD Merauke. Petugas membawa Eduardus dan 2 narapidana lainnya berobat ke rumah sakit. 2 narapidana berhasil tiba di lapas, namun Eduardus hingga malam hari tidak kunjung kembali. Kepala Lapas Merauke, Dewanto, mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti bagaimana Eduardus bisa melarikan diri meski dikawal ketat petugas selama di luar lapas. Dikeluarkan 4 orang warga binaan, salah satunya itu Eduardus Supusepa. Kemudian pengobatannya di RSUD Kabupaten Merauke, 3 orangnya sudah dibawa lagi ke lapas, kemudian 1 orang itu tidak kembali. Nah ini kemungkinan yang awalnya yang lalai ya, tidak waspada, sehingga 1 orang itu tidak kembali ke lapas dan kaburnya dari rumah sakit. Oke. Kayak gitu Pak. Di dalam pencarian kami melakukan pelacakan, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polres untuk mencari informasi di mana keberadaan yang pelarian tersebut. Kepemilikan senjata ilegal, hukumannya 8 bulan, sisa 2 bulan lagi. Eduardus Supusepa sebenarnya tinggal 2 bulan lagi menjalani masa tahanan. Sebelumnya, hakim menjatuhkan vonis 8 bulan terhadap Eduardus karena kasus kepemilikan senjata api. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi bekerja keras menurunkan jerigen berisi miras jenis Sagero dari pohon kelapa di kawasan Buti Darat, Kabupaten Merauke. Pemilik minuman ini mencoba menyembunyikan Sagero dari incaran petugas yang melakukan razia minuman keras di Kelurahan Samkai. Namun pemilik minuman keras keburu melarikan diri. Meski demikian, polisi tetap harus mengangkut jerigen berisi minuman keras tersebut sebagai barang bukti.
Polisi ingin membuat jera kepada warga yang masih membandel memproduksi minuman keras lokal. Bahwa kemarin Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke melaksanakan grebek pembuatan minuman lokal tradisional jenis Sagero dan Sopi di Jalan Arafura, Buti, Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke. Berhasil menyita barang bukti berupa ratusan liter Sagero dan Sopi dan langsung dimusnahkan di tempat kejadian. Polisi langsung memusnahkan minuman keras lokal tersebut dengan membuangnya ke tanah. Pelaku saat ini masih diburu polisi. Polisi mengimbau warga tidak memproduksi miras oplosan karena akan dikenakan sanksi pidana. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika di Jalan Poros SP5 disegel oleh sekelompok pemuda yang mengatasnamakan honai adat pengusaha Amukme Kamoro. Pemalangan dilakukan dengan menggembok pintu masuk hingga pagar gedung dinas. Sekelompok pemuda menyatakan tindakan ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap program penunjukan langsung yang menurut mereka tidak transparan di lingkungan Dinas Pendidikan. Dengan aksi spontan, teman-teman HAPAK sudah tutup pagar untuk menuntut hak, yaitu dalam pekerjaan PL. Dan hari ini karena kami sadar bahwa ini aktivitas ini kalau tutup berhari-hari akan mengakibatkan efeknya besar. Sehingga kami sudah negosiasi banyak hal dengan Pak Kabid dan teman-teman. Dan hari ini dengan pengurus kami semua akan membuka gembok ini supaya Dinas Pendidikan bisa beroperasi seperti biasa. Dan sekedar ingatkan kepada publik bahwa kejadian palang yang terjadi itu bukan dari pihak mana, dari mahasiswa dan lain. Ini saya klarifikasi bahwa betul-betul murni dari pengusaha anak asli Amukme dan Kamoro, yaitu yang bernaung di bawah organisasi HAPAK. Anggota DPRK Mimika, Yan Peterson Lali, berusaha memediasi pihak Dinas Pendidikan dan penyegel kantor. Berarti namanya PL ini berdasarkan perpresnya di situ, siapa yang sudah mempunyai kinerja yang bagus diundang. Berdasarkan nilainya. Ya, harus dia transparan. Ya, siapa yang mutunya pekerjaannya yang bagus, ya biasa ada pekerjaan, ya tinggal disuruh kerja saja. Karena PL ini sebenarnya kan tidak boleh ada masalah, ya. Nah, masalah ya tanggung jawab tadi itu kan harus profesional bekerja, ya rekanan daripada masing-masing instansi, ya. Nah, itu yang diberikan itu ideal ya. Tapi sekarang ini kan kita masih menuju ke sana sehingga kita menunggu petunjuk pimpinan. Mediasi ini berjalan lancar, puji Tuhan. Hari ini HAPAK juga dan pengurus semuanya ada di sini. Artinya sudah ada pemikiran secara kekeluargaan, itu yang kita harapkan. Kedepannya yang sudah sempat kita lakukan, dalam waktu dekat kita akan paripurnakan Raperda non APBD. Salah satunya, poin penting di dalamnya adalah perlindungan pengusaha lokal. Ya, itu penting. Jadi kedepannya pada saat nanti sudah diparipurnakan, hari ini berlaku surut. Perlindungan untuk pengusaha lokal, artinya dalam hal ini Amukme Kamoro, itu dilindungi dengan perda dan itu poin yang penting. Usai mendapat penjelasan dari Dinas dan DPRK, akhirnya penyegelan kantor dibuka. Pemuda Amukme Kamoro mengancam jika tuntutan mereka tidak diakomodir, maka mereka akan kembali berunjuk rasa. Igobat Momolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Penggunaan sirine dan lampu strobo polisi dan tentara akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat luas, meski lalu lintas tidak macet. Penggunaan lampu jenis ini saat pengawalan menyebabkan pengendara jalan kesal karena suaranya bising dan mengintimidasi pengendara lainnya di jalan raya. Warga meminta kepolisian menertibkan penggunaan sirine dan lampu strobo kecuali kendaraan tertentu seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Ini kita bisa melihat momennya ya. Kalau memang momen di mana dibutuhkan waktu yang segera, ini saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau memang waktu atau timingnya masih longgar, kenapa tidak? Kita berikan kesempatan kepada
pengguna jalan lain untuk menggunakan jalan seperti biasanya tanpa ada namanya pengetatan atau pembukaan jalan yang dipengaruhi oleh bunyi sirine maupun lampu strobo. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga sepakat dengan keluhan warga. Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas, hanya kendaraan tertentu seperti ambulans, damkar, dan kendaraan resmi yang diperbolehkan menggunakan sirine di jalan raya. Berpedoman pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ya, kita tidak perlu membuat polemik di sini. Ya, artinya untuk Kamsel Tim Sarlantas di sini tidak situasinya yang kemudian gawat-gawat, dan kita jangan yang membuat gawat sendiri. Ya, saya pikir seperti itu. Ada hal-hal yang perlu diluruskan, ditertibkan, kita tertibkan. Ya. Untuk penggunaan sirine mungkin pengawalan bagi para pejabat. Iya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu. Oh, siap. Untuk menampung keluhan warga, Korlantas Polri saat ini sedang mempersiapkan langkah-langkah pembatasan penggunaan sirine dan strobo di jalan raya. Protes masyarakat terkait penggunaan lampu sirine dan strobo merebak di sejumlah daerah, khususnya Jakarta. Warga melampiaskan kemarahan mereka di media sosial karena penggunaan lampu jenis ini arogan. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.